Baik, shalom. Sekali lagi, shalom. Puji akan nama Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan ini di mana kita masih bisa boleh dapat jumpa satu dengan yang lain dan yang saya percaya menolong kita semua sampai hari ini. Dan karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan ajak kita buka firman Allah yang terambil dari kitab Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41, kita akan baca ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ini satu ayat dan kita akan baca bersama-sama dari tempat di mana saudara berada. Semua sudah dapat? Baik, kita akan baca bersama 2-3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Kita baca sekali lagi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat memahami dan menyadari bahwa teks ini sedang membawa pikiran kita untuk kembali mengingat tentang peristiwa-peristiwa hebat yang dikerjakan Tuhan atas bangsa Israel. Ketika mereka ada pada pembuangan dan bangsa ini tentu kalau saudara dan saya pun pasti akan memiliki hal yang sama. Yaitu bahwa kita akan merasa ada banyak hal yang hilang. Ketenangan, bahkan bagian-bagian dari hak yang kemudian kita anggap menjadi milik kita juga terasa tidak lagi kita miliki. Dan bangsa ini menjadi bangsa yang tentu ada pada situasi yang sulit karena mereka ada di pembuangan. Di tengah kesulitan-kesulitan yang mereka alami menurut catatan sejarah bahwa tentu bangsa ini ingin kembali ke tanah air. Tetapi di tengah keadaan yang demikian, firman Allah datang kepada bangsa ini untuk memberikan kepada mereka sebuah pesan penting bagi bangsa ini agar bangsa ini menjadi bangsa yang kemudian mereka bisa kembali berdiri tegar. Agar bangsa ini kembali di mana mereka berdiri tenang. Agar bangsa ini kemudian mereka berdiri sebagaimana ketika mereka ada pada negeri mereka. Dan karena itu dalam ayat yang kita baca ini, firman Tuhan datang kepada Yesaya dan memberikan penguatan kepada bangsa ini. Pesan ini disampaikan kepada bangsa ini agar supaya mereka yang mendengar tentang firman Allah, mereka jangan menjadi bimbang. Mereka yang mendengar tentang firman Allah, jangan kemudian mereka ragu. Mereka yang mendengarkan firman Allah, jangan mereka lihat terhadap situasi. Karena kebanyakan kita, kalau saya mau mengaplikasikan, kebanyakan kita, firman Allah datang dengan hebat sekalipun, tapi kadang kita masih terus melihat kepada diri kita. Sehingga apa? Apa yang firman Allah katakan, kita ragu dengan firman itu. Kenapa? Karena kita mengukur kekuatan diri kita, karena kita melihat terhadap situasi diri kita. Kalau kemudian firman Allah datang, aku akan memenuhi segala keperluanmu. Tapi diri kita sendiri merasa ada sesuatu yang kurang. Maka yang kita lihat bukan firman Allah. Yang kita lihat diri kita dengan kekurangan. Dan firman ini tentu sama yang disampaikan. Agar bangsa ini kembali melihat tentang Tuhan yang besar. Bangsa ini dituntut untuk kembali melihat kepada Tuhan yang hebat. Dan karena itu satu yang kita perlu adalah kekuatan Tuhan. Amin.
Yang kita perlu adalah kekuatan Tuhan. Dan hari ini saya ingin bicara tentang Tuhan kekuatanku. Kita bicara tentang Tuhan adalah kekuatanku, maka kita harus pahami baik apa yang kita hadapi, apa yang menjadi tantangan kita, apa yang kita merasa itu berat, apa yang membuat kita menjadi takut, apa yang membuat kita menjadi lemah, itu menjadi bagian-bagian yang harus kita perhatikan. Di sisi yang lain, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, maka kita harus pandang terhadap semua tantangan, terhadap semua persoalan, terhadap semua hal yang kita hadapi, yang membuat kita lemah, yang membuat kita takut, yang membuat kita putus asa. Maka kita harus letakkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan kekuatan kita. Ketika kita bicara tentang Tuhan kekuatan kita, maka yang perlu kita pahami, Tuhan adalah sumbernya. Kalau kita pahami Tuhan kekuatan saya dan saudara, maka poin yang ingin saya sampaikan, berarti dia adalah sumber kekuatan. Kalau dia adalah sumber kekuatan, saya baca dalam satu ayat, Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, ditambahkan kalimat sangat terbukti. Dia penolong kita di tengah segala kesesakan dan pertolongannya sangat terbukti. Coba kita lihat dan coba kita renungkan sepanjang perjalanan hari-hari hidup kita. Berapa banyak yang kemudian Tuhan sudah tolong kepada kita. Berapa banyak Tuhan sudah lakukan mujizat. Berapa banyak Tuhan sudah berkati kita. Berapa banyak Tuhan yang telah menyembuhkan kita dari segala sakit. Berapa banyak kita yang sudah harus bisa menghadapi ancaman bahaya maut. Tuhan masih luputkan kita. Bukan kita hebat, tapi karena Tuhan masih mau ingin kita menjadi alat di tangan Tuhan. Karena Tuhan masih mau ingin kita menjadi alat di tangan Tuhan. Bukan supaya kita umur panjang, bukan. Karena buat saya umur panjang dan pendek bukan persoalan. Tapi persoalannya adalah selama kita hidup, dapatkah kita bisa bermanfaat bagi kepentingan kerajaan Allah. Sehingga apa yang kemudian pemazmur katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kalau Tuhan sudah buktikan tentang pertolongannya, dia juga ingin buktikan bahwa sumber segala kekuatan itu dari dia. Kalau engkau bisa kuat hari ini bukan karena engkau makan, minum, pakai. Kalau engkau kuat hari ini bukan karena engkau kuat olahraga. Kalau engkau kuat hari ini bukan karena dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, bukan. Karena kalau kita melihat berdasarkan ukuran-ukuran itu, maka berapa banyak olahragawan yang mati di lapangan karena serangan jantung, karena sakit, padahal mereka olahragawan. Berapa banyak orang yang merawat tubuhnya dengan segala baik, tapi juga berapa banyak yang kemudian meninggal tanpa sakit. Berapa banyak orang yang jaga pola makan dengan baik. Saudara perhatikan banyak dokter yang kemudian muncul di televisi memberikan kiat-kiat sehat. Tapi justru saudara masih ada hari ini mereka sudah meninggal. Betul gak Sen? Jadi artinya bahwa kalau kuat saya dan saudara hari ini, karena dia yang adalah sumber kekuatan yang memberikan itu kepada saya dan saudara. Sehingga kita penting untuk kemudian terus berjalan di tengah keadaan kehidupan kita yang mungkin rawa payah katakanlah. Tapi hendaklah kita selalu meyakini sungguh bahwa Tuhan adalah penolong kita dan pertolongannya telah terbukti. Yang kedua, kita pahami kalau Tuhan kekuatan saya dan saudara, maka Tuhan akan selalu menyertai.
Kalau yang pertama dia sumber kekuatan. Maka yang kedua bahwa dia adalah Tuhan yang selalu menyertai dalam segala situasi. Kalau kita bicara Tuhan adalah kekuatan yang kemudian selalu menyertai dalam segala situasi, maka yang ingin saya sampaikan bahwa seseorang yang selalu menyertai karena dia punya kekuatan. Seseorang yang selalu menyertai di mana kapan saja, situasi apapun karena dia punya kemampuan. Dan Tuhan punya kemampuan menyertai kita dalam segala situasi. Kalau dia dapat mampu menyertai kita dalam segala situasi, apakah yang membuat kita menjadi ragu? Apakah yang membuat kita menjadi lemah? Apakah yang membuat kita menjadi putus asa? Apakah yang membuat kita menjadi orang-orang yang bimbang? Karena memang tekanan dunia yang membuat kadang-kala kita ikut terpengaruh di sana. Tapi di saat kita fokus kepada Dia yang adalah Tuhan kekuatan kita, maka saya pastikan iman kita akan tumbuh di sana. Iman kita akan berkembang di sana. Karena di saat beban berat, kita akan mengatakan tidak, saya tidak sendiri, ada Tuhan menyertai saya. Ketika kita mungkin memikul beban yang berat, membuat seakan kita tidak kuat berjalan, kita akan mengatakan tidak, saya tidak sendiri, karena ada Tuhan yang selalu setia buat saya. Dan itulah yang kemudian membuat kita semakin hari semakin menjadi tenang, semakin membuat kita kuat. Apa yang kemudian Yesaya 43 ayat yang kedua dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Artinya Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah memang. Tuhan memang tidak menjanjikan kepada kita bahwa kita tidak akan punya persoalan. Artinya kita tetap akan ada persoalan. Berapa banyak yang tidak punya persoalan? Semua kita ada hari ini, tanpa saudara bicara pun kita semua punya masalah. Tergantung kita mengelola setiap masalah itu dengan cara apa. Apakah kita mengelola setiap masalah dengan cara pikir kita, atau dengan berdasarkan pengalaman kita, tergantung kita. Tapi saya mau ingin mengatakan, mengelola setiap persoalan kita, yang paling tepat kita datang kepada Dia yang adalah sumber kekuatan. Karena tidak akan pernah salah. Semua kita yang punya persoalan sekalipun, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Dia yang selalu menyertai dalam segala situasi. Maka Yesaya 43 tadi menjelaskan, menyeberang sungai, kita tidak dihanyutkan. Melewati api sekalipun, kita tidak akan dihanguskan. Karena Dia menyertai kita di dalam segala situasi. Apakah kemudian ada kesalahan yang membuat kita bisa mengalami yang namanya merasa ditinggalkan? Memang persoalan ini kadang-kala muncul di hati setiap kita karena kita merasa bahwa orang tidak peduli, orang tidak perhatikan, tidak punya perhatian spesial buat masing-masing. Itu perasaan. Tapi bukankah semua orang sedang bergumul dengan pergumulan yang berbeda-beda? Di tengah pergumulan yang berbeda-beda itu, kita harus tetap menempatkan pada satu fokus hidup kita bahwa Tuhan selalu sertai saya. Nah, di saat fokus kita mengatakan Tuhan akan selalu sertai saya, maka situasi yang terpuruk sekalipun seperti dalam kitab Daniel pasal 6, kalau saudara baca ayat 16 sampai di ayat yang ke-22, ini bicara tentang Daniel di gua singa. Di mana Tuhan bisa dapat menolong. Di tengah perapian yang menyala pun juga dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-24 sampai 25. Baik Sadrak, Mesak dan Abednego. Keadaan-keadaan di mana tidak ada harapan untuk hidup. Kalau saudara dimasukkan ke dalam gua singa. Di mana itu tempat untuk bisa mengeksekusi orang. Dan saya percaya kalau itu saya, maka saya mengatakan saya tidak akan mungkin bisa hidup dengan masuk ke dalam
goa singa. Ataukah kita mungkin mengatakan kalau andaikan Sadrak, Mesak dan Abednego masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala sebagai tempat mengeksekusi mereka akibat karena ketidaktaatan mereka kepada sang raja. Karena mereka memilih lebih taat kepada Tuhan. Maka mungkin kita akan mengatakan juga, berarti sudah saya mati di sini. Tetapi tidak. Sejauh di mana Tuhan masih mau mengizinkan kita ada dan olehnya kita bisa bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan, maka penyertaan Tuhan akan selalu nyata buat saya dan saudara. Jadi ingat, ketika Tuhan meloloskan kita dari sesuatu, ingat bukan karena kita hebat, karena Tuhan masih punya maksud dan rencana yang hebat buat saya dan saudara. Jadi saya selalu mengatakan bahwa Tuhan kadang menolong kita karena ingin mewujudkan rencananya buat saya dan saudara. Kadang kita mengatakan supaya rencana Tuhan digenapi buat orang lain. Saya lebih cenderung mengatakan supaya rencana Tuhan digenapi dalam diri saudara. Rencana Tuhan digenapi dalam pribadi kita masing-masing. Karena itu jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Dan jangan hendaknya kita mengatakan Tuhan akan meninggalkan kita. Karena Dia adalah Allah yang setia dan kesetiaannya terbukti dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Karena sekali lagi Tuhan kekuatan kita. Yang ketiga, kita belajar bahwa kalau Tuhan kekuatan kita, maka dalam kelemahan, perhatikan. Kalau Tuhan adalah kekuatan saya dan saudara, dalam kelemahan, kekuatan Tuhan akan menjadi sempurna. Kekuatan Tuhan akan menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 firman Allah berkata begini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus sadar punya banyak kelemahan. Paulus sadar Paulus tidak sempurna. Paulus sadar masih ada banyak hal yang perlu dibenahi dalam kehidupannya. Paulus juga sadar bahwa Paulus ingin memberikan yang terbaik tapi dia terbatas. Tetapi kemudian dia mengatakan, dalam kebenaran firman Allah ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya Paulus belajar bahwa kelemahan manusia adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Sekali lagi Paulus belajar bahwa justru dalam kelemahan manusia itu adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Jadi di saat saudara temukan ada kelemahanmu, saudara harus katakan terima kasih karena saya sudah temukan kelemahan. Dan saya ingin Tuhan buktikan bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu di dalam kelemahan saya. Kita juga belajar bahwa saat kita tidak merasa mampu itu bagian dari sisi kelemahan. Dan di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di saat kita merasa tidak berdaya, itulah sisi di mana Tuhan akan tolong. Di saat kita merasa tidak layak, di situ Tuhan akan tolong. Tapi di saat kita merasa hebat, di saat kita merasa mampu, di saat kita merasa oke segalanya, maka tidak perlu Tuhan campur tangan. Karena di titik itu ada nilai yang namanya kesombongan. Dan Tuhan tidak berpihak dengan orang sombong. Orang sombong tidak perlu Tuhan, orang sombong tidak perlu orang lain. Orang sombong merasa dia lebih hebat dari yang lain, dia merasa lebih kudus dari yang lain. Maka ketika ada dua orang berdoa, yang satu orang fasik, yang satu dia menganggap dirinya lebih hebat, dia merasa diri lebih layak. Dia kemudian mengatakan, Tuhan aku sudah melakukan ini, itu dan lain sebagainya. Aku orang benar dan lain sebagainya. Tapi yang satu Tuhan aku tidak layak macam-macam dan sebagainya. Yang Tuhan justru respon.
kepada dia yang merasa tidak layak. Artinya, dia mengakui kelemahannya. Dia mengakui keterbatasannya. Dan kuasa Tuhan nyata bagi dia. Karena itu selalu saja Alkitab menyatakan kepada kita ketika kita berdoa. Merendahkan diri. Karena ini bicara tentang ketidakberdayaan. Olehnya itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita senantiasa mengatakan bahwa kalau saya temukan ada sisi kelemahan, jangan pernah kita merasa pribadi yang rendah diri. Kalau kita temukan ada keterbatasan diri kita, jangan kemudian kita merasa bahwa saya tidak bisa. Karena justru Tuhan akan bekerja di tengah kelemahan-kelemahan kita. Kadang kita dengan kelemahan membuat kita menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Menjadi pribadi yang tidak lagi memiliki semangat karena melihat atas keterbatasan. Saya mau ingin mengatakan Tuhan menjadikan kita ada di dunia, menciptakan kita ada di dunia dengan kemampuan yang sekalipun berbeda-beda. Tapi masing-masing kita ini punya keunikan. Setiap keunikan itu tidak merasa yang satu lebih unik dan dia lebih penting daripada yang lain. Semua kita punya keunikan, dari setiap keunikan itu yang satu membutuhkan yang lain. Karena itu jangan pernah kemudian kita merasa lemah dan merasa tidak berdaya, merasa tidak percaya diri. Ingat baik-baik, kita saling membutuhkan. Setiap yang satu punya kelemahan, yang lain yang punya kekuatan menutupi kelemahannya. Artinya dengan keunikan-keunikan itu kita akan memadukannya menjadi satu kekuatan besar bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Yang terakhir yang ini saya sampaikan, kalau Tuhan adalah kekuatan kita, maka yang perlu kita pahami, Dia yang memberi jaminan untuk menguatkan kita. Sekali lagi, karena Tuhan kekuatan kita, maka Dia memberi jaminan untuk memberi kekuatan. Dia memberi jaminan dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, ini ayat yang luar biasa sekalipun kita menilai, menganggap, mendengarkan sudah terlalu biasa. Tapi ayat ini menurut saya ayat yang hebat. Dia memberikan jaminan itu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebuah jaminan. Dikatakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita yang lemah, yang berbeban berat membutuhkan kekuatan Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan jaminan. Saudara-saudara yang lemah, saudara-saudara yang punya beban, saudara-saudara yang punya persoalan datang kepadaku dan Dia memberi jaminan. Jadi saya bisa menyimpulkan setiap kita yang kemudian merasa membutuhkan Tuhan, maka tidak ada cara yang lain. Kita hanya bisa datang kepada Tuhan karena Tuhan sudah buka pintu. Bukan lagi Tuhan sudah tutup pintu, baru kita ketok. Tidak lagi, Tuhan sudah buka pintu. Kalau dalam teks ini, Tuhan sudah buka pintu, tinggal kita datang saja. Tergantung kita mau datang atau tidak. Tapi Alkitab katakan, ketika kita datang, maka Tuhan memberi kelegaan. Persoalan kita kadang-kala justru kita tidak datang. Kita lebih cenderung mengabaikan. Padahal Tuhan sudah memberikan jaminan, datang kepadaku. Siapa yang datang? Mereka yang lemah, lesu, mereka yang berbeban berat, mereka yang letih, mereka yang kecapean atas pergumulan dunia. Tuhan mengatakan datang kepadaku. Dan Dia memberikan kelegaan. Karena itu saudara, di saat kita merasa letih, lesu, berbeban berat, dan waktu kita datang ke hadapan Tuhan, saat kita berdiri dari hadirat Tuhan, ada kelegaan di hati ini. Ada kelegaan. Waktu kita merasa tidak mampu, di hadirat Tuhan jawabannya.
Karena itu mari kita semua datang di hadapan Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 28 ayat 7 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau semua kita menyatakan, Tuhan adalah kekuatan dan kekuatannya selalu dialirkan kepada saya dan saudara. Inilah waktunya kita katakan, Tuhan, saya mau datang kepadamu. Amin. Mari pelayan boleh mengambil tempat. Karena kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Kesetiaan Tuhan tidak berubah karena ketidaksetiaan kita. Dia yang telah menolong kita di masa lampau. Dia yang telah menolong di masa kemarin. Dia yang sama menolong hari ini. Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah mengabaikan kita. Ingat baik-baik, Dia adalah sumber kekuatan kita. Kalau Dia adalah sumber kekuatan kita yang selalu menyertai kita di tengah kegelapan dunia ini, di tengah isu-isu yang terus berkembang, di tengah tantangan dunia yang kita hadapi, dengarkan, Dia akan menguatkan saudara. Dia akan menguatkan kita semua. Dia akan menyertai kita semua. Dia akan menolong kita semua. Dia akan mengangkat kita semua. Dia akan memulihkan semua keadaan-keadaan yang mungkin sudah hilang. Dan saudara ingin, Tuhan saya mau kembali kepada apa yang dulu pernah hilang. Dan Tuhan pasti akan tolong kita semua. Saya selalu memiliki istilah, kadangkala pergumulan kita itu terkesan belum ada jawaban hari ini. Tapi jangan lupa, kadangkala kita bisa menyelesaikan pergumulan itu tinggal selangkah lagi. Kadangkala kita menyerah karena kita merasa masih terlalu jauh. Bahwa padahal dalam agenda Tuhan, Tuhan mengatakan, engkau mungkin tidak tahu, tapi sebenarnya kesuksesan, keberhasilan dan pemulihan tinggal selangkah lagi. Karena itu saudaraku, mari kita imani dan mengatakan, Tuhan, saya percaya pemulihan hari ini mungkin masih berat. Kesuksesan mungkin saya belum lihat. Tapi saya tahu tinggal selangkah Tuhan melakukan semua hal. Sebagaimana bangsa ini mereka ada di pembuangan dan mereka merasa berat. Tapi firman Allah datang kepada Yesaya untuk menyampaikan kepada mereka. Supaya mereka jangan takut, supaya mereka jangan menjadi lemah, supaya mereka jangan putus asa. Karena Tuhan akan memulihkan mereka. Dan saya percaya pemulihan yang sama akan menjadi bagian buat saya dan saudara. Untuk apa? Supaya kita bisa kuat, berjuang, bergumul dalam sepanjang perjalanan hidup di mana kita di dunia ini. Tuhan Yesus akan tolong dan memberkati kita semua.